Selamat pagi, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai Lukas 2 ayat 1. Karena Pak Nathan Hela, salah satu rekan Calvinis, saya lihat ada perkembangan progresif dalam pemahaman, menerima penjelasan. Terus memberikan satu tanggapan dan pertanyaan atas penjelasan saya yang terdahulu. Nah, mari kita lihat tanggapan dan pertanyaan retorika yang disampaikan oleh Pak Nathan di WA. Dia bilang, di sini saya lihat Pak Dance ternyata suka juga melihat atau mengartikan suatu kata secara abstrak dan alegoris. Artinya dia menerima penjelasan yang lalu ya, tapi masih dalam kurung dia pakai istilah Pak Dance juga seperti Pak David Tong. Menurut Pak Dance ya, karena kata semua dalam Lukas 2 itu dianggap Pak Dance bukan semua dalam arti universal, semua orang di dunia yang didaftarkan, sedangkan Lukas 2 itu secara literal kok semua menulis kata semua di situ, bukan abstrak dan alegoris. Lalu dari mana kata abstrak dan alegoris di sana sehingga Pak Dance memaknai kata semua di sana sebagai abstrak dan alegoris seperti itu dan bukan lagi literal kata semua dalam ayat lainnya? Nah, kalau begitu, lalu apa bedanya Pak Dance dengan Pak David Tong juga yang Pak Dance anggap Pak David Tong telah memakai kata semua yang dianalogikan oleh Pak David Tong di sana sebagai pemakaian secara abstrak dan alegoris, sehingga Pak Dance menyerang pandangan abstrak dan alegoris dari Pak David Tong seperti itu Pak? Atau bagaimana lagi arti literal menurut Kamus Bahasa Indonesia sehingga kata semua di sana dianggap bukan literal tetapi abstrak dan alegoris Pak? Ya, maaf, ini tanggapan saya pada video awal saja dulu karena saya baru dengar ujungnya dan belum dengar semua karena masih sibuk sedikit. Tapi terima kasih karena sudah mau capek-capek nanggapi tanggapan saya pada video Pak Dance yang pertama. Ya, itu tugas tanggung jawab. Nah, saya akan menjelaskan bahwa penjelasan di dalam Lukas 2 ayat 1 yang saya sampaikan itu tidak abstrak dan alegoris. Ya, tidak abstrak dan alegoris seperti yang dipahami oleh Pak David Tong. Nah, coba kita lihat dulu. Kita perhatikan dulu pernyataan Pak David Tong. Nah, ini mereka yang menolak limited atonement dengan alasan semua atau seluruh dalam Alkitab berarti semua seluruh secara literal tanpa kecuali harus percaya bahwa Kaisar Agustus juga mensensus penduduk Papua. Biblical theology bukan shallow biblicism. Ya, shallow biblicism. Ya, jadi ini pernyataan Pak David Tong. Ya, shallow biblicism itu paham dangkal biblikal. Nah, jadi Pak David Tong ingin menyampaikan bahwa Lukas 2 ayat 1 itu penggunaan kata semua di situ digunakan secara abstrak bukan konkret, alegoris bukan literal, kira-kira begitu ya. Nah, lalu saya memberikan tanggapan atas pernyataan Pak David Tong, lalu ditanggapi oleh rekan Calvinis Pak Nathan Hela. Ya, ini Pak David Tong, lihat lagi. Sederhana kok. Ketika Lukas menulis Kaisar Agustus mendaftar semua orang di seluruh dunia, siapakah Anda? Kita yang berani mengubah menjadi mendaftar sebagian orang hanya penduduk
Romawi. Ya, ini pertanyaan sinisme. Artinya gini, Pak David Tong ini adalah seorang penganut Calvinisme yang juga seorang penganut doktrin limited atonement. Nah, apa itu doktrin limited atonement? Doktrin penebusan terbatas. Ya, doktrin limited atonement atau penebusan terbatas adalah sebuah doktrin yang meyakini bahwa penebusan Kristus atau kematian Kristus di atas kayu salib tidak menebus dosa semua orang. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib hanya menebus dosa sebagian orang. Dan sebagian orang yang dimaksud di situ adalah orang pilihan. Nah, atas dasar itulah kemudian ayat-ayat eksplisit yang menjelaskan penebusan Kristus menebus dosa semua orang ditafsir secara abstrak, secara alegoris. Jadi semua yang berhubungan dengan penebusan Kristus tanpa melihat konteks ditafsir bahwa itu tidak berarti semua manusia, tetapi itu berarti orang pilihan. Ya, orang pilihan. Nah, untuk mendukung argumentasi paham limited atonement atau penebusan terbatas, maka seringkali penganut limited atonement menggunakan Lukas 2 ayat 1 sebagai analogi bahwa semua dan seluruh tidak berarti semua dan seluruh manusia seluruh dunia. Nah, ini ya. Nah, saya beri contoh salah satu ayat yang jelas-jelas eksplisit menjelaskan bahwa penebusan Kristus untuk semua manusia. Ya, kita lihat di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Ya, jadi karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, ya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, oleh kaum limited atonement mengatakan bahwa semua manusia di sini tidak berarti semua manusia di dunia. Tetapi semua manusia di sini itu memiliki pengertian terbatas, yaitu hanya orang pilihan. Nah, untuk mendukung argumentasi kaum limited atonement, mereka menggunakan Lukas 2 ayat 1 sebagai analogi bahwa semua dan seluruh ya, yang berhubungan dengan penebusan Kristus tidak bermaksud semua secara konkret atau secara literal, tetapi semua bermaksud secara abstrak dan alegoris. Ya, itu dibuktikan dengan penggunaan Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1 untuk mendukung argumentasi mereka. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat pada teks dan konteks dari Timotius ini bahkan tidak mendukung argumentasi mereka. Karena klasifikasi semua manusia di sini sebelumnya di ayat di atas sudah dijelaskan. Ya, bukan orang pilihan. Ya, misalnya ini semua manusia untuk raja-raja. Kita tahu bahwa raja-raja di dunia ini banyak raja-raja di dunia ini yang tidak diselamatkan, tidak menerima Kristus sebagai juru selamat. Nah, kemudian untuk semua pembesar, dan kita tahu juga banyak pembesar di dunia ini yang tidak diselamatkan, tidak di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kita perhatikan di sini, kemudian mereka ambil kata semua manusia di sini, lalu mereka definisikan bahwa semua di situ dalam arti yang semua manusia di situ, frasa semua manusia di situ dalam arti yang terbatas, yaitu arti yang terbatas yaitu orang pilihan. Tetapi kalau kita lihat teks dari konteks, ya, teks dari konteks, kita tidak melihat bahwa ayat ini memberi dukungan bahwa kata semua manusia itu berarti
orang pilihan. Nah, ya. Tetapi penganut limited outward man tetap berupaya untuk memasukkan ide tersebut, ya, kata semua manusia dimasukkan ide, frasa semua manusia dimasukkan ide bahwa bukan semua manusia tapi terbatas, yaitu orang pilihan. Nah, sebenarnya mereka melakukan eisegesis bukan eksegesis. Ya, mereka memasukkan ide di dalam frasa semua manusia dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Nah, untuk mendukung argumentasi mereka, ya, untuk membenarkan argumentasi mereka, seringkali mereka menggunakan Lukas 2 ayat 1. Dan salah seorang yang menggunakan Lukas 2 ayat 1 yaitu Pak David Tong. Nah, yang kemudian saya tanggapi dalam sebuah video yang kemudian ditanggapi oleh rekan Calvinis, yaitu Pak Nathan Hela. Ya. Nah, Pak Nathan Hela ini adalah jemaat Pak Ezra Soru, ya, dan orang kelihatannya dia orang dekat Pak Ezra Soru, ya, kelihatan. Nah, dia menanggapi argumen yang saya sampaikan. Nah, saya sudah jelaskan. Nah, setelah saya jelaskan, ya, kepada Pak Nathan Hela terdahulu, lalu masih ada hal yang saya lihat dia belum jelas. Ya, misalnya dia bilang, di sini saya lihat Pak Dance ternyata suka juga melihat mengartikan suatu kata secara abstrak dan alegoris seperti Pak David Tong. Oh tidak, mari kita lihat apakah pernyataan atau tuduhan Pak Nathan Hela terhadap penjelasan saya tersebut betul. Mari kita lihat, ya, apakah saya menggunakan pengertian yang abstrak. Nah, kita lihat Lukas pasal 2 ayat 1. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, semua orang di seluruh dunia. Nah, kita perhatikan di sini, ya, kata dunia di sini Lukas tidak menggunakan kata kosmos. Ya. Kalau Lukas menggunakan kata kosmos, maka memang itu harus kalau Lukas menggunakan kata kosmos, konkretnya harus seluruh dunia. Adanya sensus. Dan faktanya memang tidak seluruh dunia. Ya, tidak seluruh dunia. Tidak sampai ke Papua. Faktanya demikian. Kalau Lukas menggunakan kata kosmos. Nah, namun kita lihat di dalam teks aslinya, di dalam bahasa yang digunakan Lukas untuk menulis Injil Lukas ini, yaitu bahasa Yunani, Lukas dalam teks ini tidak menggunakan kata kosmos. Kata kosmos itu dunia. Tapi Lukas dalam teks ini menggunakan kata oikomenen. Nah, coba kita lihat teks Yunaninya, ya, Lukas 2 ayat 1. Nah, oke. Ya, itu Inggris, Textus Receptus. Nah, kita lihat di sini, ya, di dalam teks Yunaninya itu, ya, kata dunia di situ menggunakan kata oikomenen, ya, oikomenen, dan kata oikomenen ini didahului dengan definite artikel. Berarti Lukas sendiri memberi pengertian dengan adanya definite artikel secara literal. Ini Pak Nathan harus perhatikan, secara literal Lukas sendiri memberikan pengertian terbatas. Nah, jadi tidak dilihat secara abstrak atau alegoris, tetapi dengan adanya definite artikel, Lukas sendiri memberikan pengertian dunia dalam pengertian terbatas. Nah, kemudian kita perhatikan di sini kata oikomenen
bukan kata kosmos, memberikan pengertian, ya, oikomenen memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Lukas bukan dunia kosmos, seluruh dunia kosmos, tetapi dunia oikomenen, yaitu dunia yang dihuni. Ya, dunia yang dihuni. Nah, mungkin ada saudara-saudara yang tidak bisa membaca bahasa Yunani, saya akan perlihatkan di interlinear, karena di interlinear itu ada ya, interlinear itu ada bahasa Inggrisnya. Nah, ini ya, kita lihat ini Lukas 2 ayat 1. Kita bisa lihat egeneto dientais hemerais, ya, ekeinais ekelten, ya, dogma para kaisaros Augusto apograhestai pasanten oikomenen. Nah, pasanten oikomenen, ya, jadi kata ten, nah ini nih, ya, biar saya besarkan, ya. Nah, jadi pasanten oikomenen. Jadi kata ten di dalam yang mendahului kata oikomenen, ten di sini definite artikel. Jadi Lukas sendiri memberikan pengertian terbatas secara literal. Ya, nah, dengan penggunaan kata oikomenen, ini bentuk ya, akusatif. Penggunaan kata oikomenen itu memberikan bahwa dunia yang dimaksud Lukas secara literal bukan seluruh dunia, bukan kosmos. Nah, ya, bukan kosmos. Tetapi dunia yang dimaksud di sini adalah dunia yang dihuni. Dan dunia yang dihuni ini terbatas. Batasnya di mana? Karena ada definite artikel. Batasnya adalah dalam kekaisaran wilayah Kaisar Agustus. Nah, ya. Jadi saya tidak menafsir secara abstrak atau alegoris, tetapi saya melihat teks, ya, dari apa yang disampaikan oleh Lukas, dan Lukas sendiri menyampaikan secara literal. Kalau orang Yunani dia bisa paham. Maksud Lukas ini semua di sini adalah semua dunia yang dihuni itu dalam arti yang terbatas. Dunia yang dihuni itu maksudnya dunia itu yang mana yang dihuni itu? Dunia di dalam kekaisaran Kaisar Agustus. Ya. Jadi saya tidak di bagian ini saya tidak menafsir secara abstrak atau menafsir secara alegoris. Nah, kata pasan di sini jadi sudah diklasifikasi. Kata semua di sini diklasifikasi, ruang lingkup semuanya itu mana? Ruang lingkup semuanya itu adalah dunia yang dihuni itu. Nah, dunia yang dihuni itu, kata itu memberikan pengertian terbatas, ya, definite artikel. Memberikan satu pengertian terbatas. Terbatasnya yang mana? Ya, Kekaisaran Agustus. Gitu. Jadi kata semua kan harus lihat semua objeknya apa? Ya. Misalnya semua orang di kelas, ya. Semua orang ada dalam kelas, atau semua orang ada di kelas. Berarti semua orang dalam lingkup yang terbatas, yaitu dalam kelas. Nah, itu pengertiannya. Ya. Itu tidak berarti abstrak atau alegoris, justru itu berarti literal. Nah, sama seperti penggunaan di dalam Lukas 2 ayat 1 ini. Begitu. Penggunaan di dalam Lukas 2 ayat 1 ini, pasanten oikomenen. Nah, bahasa Yunani adalah bahasa yang spesifik, ya, bahasa yang spesifik. Nah, kemungkinan besar pendekatan yang dilakukan oleh Pak Davitong dan juga rekan Calvinis yang lain, mereka tidak betul-betul memperhatikan pendekatan eksegesis dalam teks asli, sehingga mereka berpikir, oh, karena semua di situ berarti kosmos. Nah, kalau kosmos berarti
Lukas sedang memberikan pengertian kata semua di situ dalam konteks yang terbatas. Nah, kalau kosmos, karena faktanya sensus tersebut tidak sampai ke Papua. Tapi ternyata di dalam teks aslinya memang Lukas memberikan pengertian secara literal dengan menggunakan kata oikomenen. Dan ditambah dengan definite artikel di depan kata oikomenen. Ya. Nah, jadi itu sebabnya seorang penafsir harus melakukan penafsiran dengan satu pendekatan yang benar dan tepat. Dimulai dari sebuah sistem tafsir yang benar dan tepat. Kemudian melakukan pendekatan eksegetikal, pendekatan eksegesis. Nah, pendekatan eksegesis ini adalah pendekatan yang dilakukan ya kata per kata, melihat teks asli dan juga melihat teks dari konteks yang ada, baik itu kita perhatikan dalam bagian-bagian terdekat dari teks ya dan bagian-bagian sesudah dari teks kita perhatikan, itu pendekatan eksegesis. Nah, pendekatan biblikal itu adalah pendekatan di mana kita berupaya memahami apa yang disampaikan penulis dan apa maksud penulis ya untuk para pembaca. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan pendekatan biblikalnya, Lukas selalu dalam penggunaan kata semua, kita perhatikan itu Lukas selalu memberikan satu keterangan, memberikan objek. Ya, misalnya kita perhatikan di dalam Lukas ya. Lukas, Injil Lukas. Nah, saya akan tunjukkan 2 ayat saja ya. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ya, ayat 65. Ya, oke. Nah, ayat 65. Maka ketakutan semua orang yang tinggal di sekitarnya. Jadi semua orang, Lukas memberikan semua orang di sini memberikan satu penjelasan secara eksplisit bahwa semua orang di situ bukan semua orang di dunia, tetapi semua orang yang tinggal di sekitarnya. Berarti dalam lingkup yang terbatas. Ini secara literal. Nah, secara literal. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Lukas 1 ayat 66. Nah, ini. Dan semua orang yang mendengar. Semua orang yang mendengarnya. Berarti dalam lingkup yang terbatas. Semua orang yang mendengarnya. Jadi yang dimaksud Lukas itu ialah semua orang yang mendengarnya. Bukan semua orang di dunia. Ya. Jadi kita bisa perhatikan itu, kita bisa lihat ya bahwa penggunaan kata semua yang digunakan oleh Lukas itu dalam pengertian yang literal. Dengan penjelasan kalimat selanjutnya kita bisa melihat bahwa dalam ruang lingkup yang terbatas, bukan dalam pengertian abstrak, tapi dalam pengertian yang literal. Ya, dalam pengertian yang literal. Nah, kita kembali ke Lukas 2 ayat 1. Kita kembali ke Lukas 2 ayat 1. Ya, nah. Ini pengertian literal. Nah, kemudian ayat 3 dikatakan, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, semua orang mendaftarkan diri ini semua orang yang mana? Ya, semua orang yang sudah dijelaskan di Lukas pasal 2 ayat 1, yaitu semua orang ya di dunia yang dihuni itu. Ya, dunia yang dihuni itu dalam pengertian yang terbatas itu di situ menunjuk pada dunia ya di dalam lingkup kekaisaran Kaisar Agustus. Itu literal, tidak alegoris, ya Pak Nathan ya. Nah, ya dan orang teman-teman Calvinis. Nah, kemudian terus dia bilang secara literal kok menulis kata semua, betul semua.
Tapi semua di situ kan bukan kata saja, tapi ada kalimatnya. Kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa itu penjelasannya, semua di situ ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Nah, hal ini makanya hal ini analogi dalam Lukas 2 ayat 1 yang dipakai oleh Pak David Tong dan juga rekan-rekan Calvinis yang lain, ya ini analogi yang tidak tepat. Analogi yang bisa dikatakan sebuah analogi yang sesat. Analogi yang sesat untuk menggambarkan penggunaan kata semua dan seluruh yang ditulis Alkitab dalam hubungan dengan penebusan terbatas diberi definisi dalam pengertian terbatas. Ini tidak tepat. Ini analogi yang dalam ilmu logika dikatakan analogi sesat. Nah, misalnya kita kembali kepada teks 1 Timotius, ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Nah, kita kembali, ya. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Jadi Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi semua manusia ini tidak diberikan satu definisi selanjutnya bahwa manusia di sini dalam pengertian terbatas. Tapi semua manusia di sini dalam, ya kalau kita lihat kalimat ini, semua manusia ini dalam secara literal ini memberikan pengertian dalam konteks semua manusia, yang benar-benar semua manusia. Ya. Tidak ada dalam pengertian semua manusia yang ada di Kupang. Nah, berarti konteksnya terbatas. Hanya ada di Kupang. Atau semua manusia yang, ya, dipilihnya. Nah, berarti dalam konteks terbatas. Tapi dalam 1 Timotius 2 ayat 6 yang kita baca ini, ia telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Sudah. Berarti semua manusia. Nah, karena rekan-rekan penganut limited atonement sudah mengambil posisi bahwa Kristus menebus hanya orang pilihan, penebusan Kristus terbatas. Akhirnya ketika bertemu dengan ayat-ayat eksplisit seperti ini, mereka kesulitan untuk menjelaskan, dan upaya yang mereka lakukan ialah memberikan ide ke dalam frasa semua manusia dalam teks ini. Nah, dan untuk mendukung ide mereka, mereka pakai Lukas 2 ayat 1 sebagai analogi. Tapi kalau kita perhatikan penggunaan Lukas 2 ayat 1, ya, dan penggunaan kata semua yang seringkali digunakan oleh Lukas, itu memberikan pengertian terbatas dengan keterangan kalimat selanjutnya. Ya, keterangan kalimat selanjutnya. Nah, jadi kita perhatikan di sini, ini berbeda. Nah, itu sebabnya kita perlu betul-betul memahami pendekatan penafsiran secara benar dan tepat. Bukan hanya ayat ini yang mereka mengalami kesulitan, tetapi juga, ya, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2. Ya, kita bisa lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Ini lebih jelas lagi. Ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini lebih sulit lagi bagi mereka. Karena di sini sudah ada dosa kita. Ya, kalau kita di sini dipahami dalam konteks kita adalah orang pilihan, maka tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, bagaimana mereka bisa tumpang tindihkan ini lagi? Tetapi tetap mengotot bahwa mengambil penjelasan secara independen bahwa kata seluruh itu tidak berarti seluruh, tanpa memperhatikan teks.
Padahal kalau teks dari konteks ini sudah jelas bahwa penebusan Kristus itu untuk semua manusia. Ya, penebusan Kristus untuk semua manusia. Jadi ayat-ayat Alkitab memberikan penjelasan secara eksplisit, secara alkitabiah, bahwa penebusan Kristus untuk semua manusia. Ya, semua manusia. Dan rekan-rekan Calvinis, para penganut limited atonement, harus menyadari ini. Dan dengan rendah hati harus menerima kebenaran ini. Sehingga tidak ada upaya untuk memasukkan ide atau melakukan pembenaran atas teks Alkitab yang sudah jelas. Ya, yang sudah jelas. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, yang sudah jelas. Nah, kembali kepada Pak Nathan Hela, ya. Nah, kalau begitu, lalu apa bedanya Pak Dance dan Pak David Tong? Pak Dance dan Pak David Tong telah memakai kata semua. Ya, bedanya ialah Pak David Tong memberikan pengertian semua dari Lukas 2 ayat 1 secara independen. Ya, sedangkan saya memberikan pengertian dari Lukas 2 ayat 1 berdasarkan teks. Ya, pasam ten oikomenen. Semua ya. Ya, jadi pasanten ya, pasanten oikomenen. Ya, semua bisa seluruh dunia itu. Ya, kalau kalau kita mengikuti rule penterjemahan secara literal, karena ada definite artikel. Jadi Lukas sendiri memberikan pengertian secara terbatas dalam teks itu secara literal. Ya, secara literal. Jadi tidak bisa digunakan analogi di dalam Lukas 2 ayat 1 itu sebagai sebuah analogi bahwa kata semua atau seluruh diberikan pengertian terbatas. Tidak, karena memang teks di dalam Lukas itu, Lukas sendiri memberikan pengertian secara terbatas dalam teks tersebut secara literal. Nah, dengan penggunaan kata pasanten oikomenen. Oikomenen bukan pasanten bukan menggunakan kata kosmos. Jadi Lukas sendiri secara literal memberikan pengertian terbatas dalam teks tersebut. Nah, itu perbedaan saya dan Pak David Tong. Begitu, ya. Nah, jadi saya tidak melihatnya secara abstrak, tapi saya melihatnya secara literal. Ya, maaf, ini tanggapan saya pada video awal saya dulu karena saya baru dengar ujungnya saja dan belum dengar semua karena masih sibuk. Tapi terima kasih karena sudah capek menanggapi tanggapan saya pada video Pak Dance yang pertama. Ya, saya tidak akan lelah dan capek untuk menanggapi. Dan saya tidak bermaksud untuk memusuhi Pak Nathan dan rekan-rekan Calvinis. Tapi kerinduan dari hati yang paling dalam ialah saya merindukan agar kebenaran firman Tuhan yang hari ini ada di dalam Alkitab bisa kita terima dengan pikiran yang objektif. Dengan pikiran yang betul-betul tidak dipengaruhi oleh posisi yang sudah kita bangun sendiri. Tapi kita betul-betul murni menggali kebenaran secara objektif. Secara tulus, ya. Tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Nah, ini ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa Pak Nathan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, tapi hati saya punya niat yang demikian. Ya, mari kita kembali kepada teks, mari kita menggali firman Tuhan secara objektif, ya, secara objektif, tanpa kita tujuan menggali untuk membenarkan posisi, tapi kita menggali untuk menarik keluar kebenaran. Ya, menarik keluar kebenaran. Dan sikap yang benar seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat 8. Kita bisa lihat ayat Alkitab kita. Ya, ini sebagai 2 Korintus 13 ayat 8. Nah, Paulus berkata, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran.
Jadi waktu kita menggali isi Alkitab secara objektif, secara murni, dengan pendekatan yang eksegetikal yang benar, biblikal yang benar, sistematikal yang benar, lalu kita menemukan bahwa apa yang disampaikan Alkitab adalah kebenaran yang melawan posisi kita, maka kita harus dengan rendah hati menundukkan diri pada kebenaran. Dan mengenai penebusan Kristus, itu sudah sangat eksplisit Alkitab menjelaskan bahwa Kristus menebus dosa semua manusia. Kristus menebus dosa semua manusia. Kristus mendamaikan bukan hanya dosa orang percaya, tapi dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia. Mengenai penjelasan, lalu mengapa ada yang di neraka? Nah, itu bisa lihat di video saya yang terdahulu. Ya, video saya yang terdahulu. Ya, bisa lihat di situ. Nah, bisa lihat di video saya yang terdahulu. Bahkan Alkitab juga mengatakan secara eksplisit, ya, secara eksplisit bahwa kita lihat, ya, 2 Petrus pasal 1, ya. Nah, kita bisa lihat 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Ya. Nah, ya, sebagaimana dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, guru palsu yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi ini penguasa yang telah menebus mereka. Jadi guru-guru palsu ini sudah ditebus, tapi kemudian menyangkal, ya, sehingga datangkan kebinasaan. Nah, yang binasa itu seperti itu. Penebusan Kristus untuk semua manusia. Tetapi yang memilih untuk menolak penebusan Kristus datangkan kebinasaan. Ya, mendatangkan kebinasaan. Nah, ini ayat sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan teman-teman Calvinisme. Nah, jadi kita harus betul-betul, ya, kita harus betul-betul objektif di dalam mempelajari Alkitab. Dan kita bersyukur di tangan kita hari ini ada Alkitab. Dan untuk rekan-rekan Calvinis, mari kita lakukan penggalian Alkitab secara benar dan tepat. Tidak semata-mata kita hanya membaca tafsiran John Calvin, ya, tafsiran siapa-siapa, yang baik itu John Calvin, baik itu Yakob Arminius, ya, baik itu Pak Budi Asali dan sebagainya. Itu mereka menafsir Alkitab itu bukan karena bukan seperti para penulis Alkitab. Ya, jelas mereka pasti bisa salah. Tapi kalau yang ditulis di dalam Alkitab, saya pribadi percaya titik komanya tidak ada yang salah. Karena itu betul-betul inspirasi atau ilham yang berasal dari Allah. Ya. Jadi Calvin bisa salah. Calvinis bisa salah. Tetapi Alkitab tidak dapat salah. Nah, setelah kita dapatkan di dalam Alkitab, kita simpulkan bahwa limited outthought man yang dipegang, yang dipahami oleh kelompok, ya, Calvinis dalam hal ini di Indonesia diwakili oleh, ya, Pak David Tong, Pak Budi Asali, Pak Ezra Soru, ya, dan yang lain-lainnya, itu, ya, harus dengan rendah hati menerima kebenaran. Kristus mati untuk semua manusia. Demikian tanggapan saya terhadap komentar Pak Nathan Hela. Semoga dengan menyatakan kebenaran bukan berarti saya menjadi musuh teman-teman Calvinis, tapi dengan menyatakan kebenaran, maka saya merasa tugas dan tanggung jawab saya sebagai pemberita kebenaran sudah saya lakukan dengan semangat mengasihi
saya akan terus menyatakan kebenaran. Terima kasih. Tuhan